Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan spesial membuat video rekomendasi ya TV 55 inch dari TCL yang paling laris lah di tahun ini. Kurang lebih saya akan merekomendasikan 3 TV di sini. Dan seperti biasa untuk video rekomendasi kita akan menjelaskan fitur-fitur apa saja sih yang menjadi keunggulan dari masing-masing TV dan apa saja sih yang menjadi perbedaan dari ketiga TV TCL yang kita akan rekomendasikan di sini. Tapi sebelum dimulai teman-teman ya, untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Oke, untuk rekomendasi yang pertama di sini ada seri 55 inch paling murah dari TCL ya, di kisaran harga 6.099.000 dengan tipe 55P635. Kita bisa lihat di sini untuk resolusi dari TV TCL ini dia sudah menggunakan resolusi 4K HDR dilengkapi dengan refresh rate di antara 50 sampai 60 Hz. Dari segi kualitas layarnya pun kita bisa lihat dia belum menggunakan QLED TV teman-teman ya, dia masih menggunakan LED standar, tapi untuk kualitas gambarnya pun juga sangat bagus yang dimiliki warna atau kecerahan khusus yang dimiliki oleh TCL. Nah yang membuat dia lebih lagi, dia sudah bisa Google Voice ya, perintah suara, dan dia sudah menggunakan support Google TV. Jadi untuk tampilan aplikasinya juga sudah sangat lengkap seperti seri-seri terbaru Google TV pada umumnya. Dan dari segi tampilan pun di TV ini dia sudah menggunakan tampilan frameless. Jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian sisi TV-nya. Baik dari sisi atas, sisi kiri, dan sisi kanannya sudah full dengan layar. Jadi tidak ada frame lagi. Nah dari segi tampilan kakinya pun di sini dia sudah menggunakan tampilan kaki yang lumayan kokoh. Kita bisa lihat dari bagian samping menggunakan bahan plastik ya. Serta untuk panel LED-nya di sini dia masih menggunakan soft panel. Nah oke, kita coba lihat untuk di bawahnya dia hanya terdapat satu tombol manual untuk on off TV dan belum terdapat hands-free voice teman-teman ya. Jadi TV ini belum bisa perintah suara tanpa menggunakan remote. Sedangkan untuk perintah suara kalian harus menggunakan remote-nya dari TV ini. Oke, dari segi tampilan menu pun kurang lebih tampilan menunya seperti ini ya. Kita bisa lihat tampilan Google TV-nya kurang lebih seperti ini, masih loading ya. Nah ini karena dia belum terinstalasi untuk Gmail-nya, aplikasinya hanya terlihat seperti ini ya. Dan ketika kalian koneksikan dengan Gmail, tampilannya akan lengkap seperti seri yang lebih tingginya di samping ya. Nanti kita akan rekomendasikan. Nah ini dia tampilan aplikasinya. Dari segi penyimpanan TV ini kurang lebih penyimpanannya di kisaran, coba kita cek ya di bagian penyimpanan internal dari TV-nya. Kita masuk ke sistem dan di sini kita bisa langsung cek di bagian penyimpanan. Penyimpanannya kurang lebih di 9,2 GB ya. Jadi untuk space-nya juga lumayan sekali. Nah oke, dan untuk sistem Android, Bluetooth semua sudah ready, dan di sini untuk versi Android-nya secara rasa sudah terbaru ya di versi Android 11-nya. Di sini kita bisa lihat. Nah ada ya di bagian tentang. Nah di sini ya dia sudah menggunakan versi OS Android terbaru di Android 11. Nah oke, itu dia sih untuk seri rekomendasi yang pertama di seri paling murahnya di seri P635, dan untuk harganya di sini kalau bisa lihat harganya di kisaran 6.099.000 spesial promo ya. Dan untuk audionya pun saya lupa jelaskan, dia sudah menggunakan Dolby Audio, belum Dolby Atmos ya, dia masih hanya menggunakan Dolby Audio. Oke, itu rekomendasi yang pertama. Sekarang kita lanjut ke rekomendasi yang kedua. Oke, untuk rekomendasi yang kedua di sini ada seri 55C645 ya. Jelas dari kualitas layar di seri C645 ini lebih unggul dibandingkan seri 645 yang belum menggunakan QLED TV. Sedangkan di seri C745 ini C645 ya, dia sudah menggunakan QLED TV atau Quantum Dot LED, sehingga kontras dan brightness dari TV ini sudah lebih bagus dan kecerahan serta kontrasnya pun juga jauh lebih tinggi dibandingkan seri standarnya. Di seri ini dia untuk refresh rate-nya diklaim sudah 120 Hz ya untuk software-nya, bukan hardware ya. Jadi dia bisa upscaling sampai 120 Hz untuk pergerakan gambarnya. Di sini juga kita bisa lihat untuk kualitas layar sendiri dia sudah menggunakan HDR10 juga, dan tampilan frame-nya pun sudah menggunakan tampilan frameless. Jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di Dari kualitas panelnya sendiri di sini karena dia sudah menggunakan QLED, tapi dia masih menggunakan soft panel juga ya. Di sini kita bisa lihat.
tampilan kualitas warnanya jauh lebih pekat ya. Ketika kita compare dengan tampilan menu dari kedua TV-nya, kita bisa lihat ya, ini tampilannya. Oke, jauh lebih unggul. Dan dari segi aplikasinya pun dari TV ini juga sudah menggunakan Google TV ya. Di sini juga kita bisa lihat yang menjadi perbedaan, tampilan kakinya jauh lebih premium ya. Dia sudah menggunakan bahan plastik yang jauh lebih solid, serta untuk dari seri ini dia sudah bisa Google Voice ya, alias kalian bisa langsung melakukan perintah suara ke TV. Jadi tidak perlu menggunakan remote lagi, kalian bisa langsung melakukan perintah suara ke TV-nya. Dari segi audio, dari TCL sudah mengklaim dia sudah menggunakan teknologi Dolby Atmos Vision, serta kita bisa cek di bagian bawahnya ini ada dua tombol ya. Kita tidak bisa lihatkan. Yang pertama itu ada tombol manual untuk on off TV, dan yang di bagian sampingnya ada kursor ke kanan kiri ya untuk menghidupkan Google Voice atau hands-free voice-nya. Oke, dari segi tampilan menu kurang lebih seperti ini ya. Sudah lama saya tunjukkan tadi. Di sini dia sudah terdaftar untuk Gmail-nya, jadi aplikasi bisa banyak kalian gunakan di sini. Hampir semua aplikasi kompatibel di sini. Dari Netflix, YouTube, dan tentunya masih banyak aplikasi lainnya yang bisa kalian tambah melalui aplikasi. Baik game, entertain, dan masih banyak lagi ya. Sangat komplit sekali di TV ini. Nah oke, itu untuk aplikasinya, dan untuk bagian penyimpanan di inputnya pun juga lumayan lengkap. Kita bisa cek di sini ya untuk bagian settingan, dan kita bisa langsung buka di sini di bagian penyimpanannya. Nah, daya penyimpanan masuk ke sistem, dan kita bisa lihat di sini bagian penyimpanannya yang tersedia kurang lebih di 11 GB. Jadi lebih besar lagi 2 GB dibandingkan seri P635-nya. Dari versi Android-nya pun di sini kita bisa cek tentang, dan kita bisa lihat versi Android-nya sudah terbaru di versi Android 11 teman-teman ya. Jadi sudah sangat komplit sekali. Dan untuk mode Bluetooth-nya pun juga sudah tersedia, serta TV ini juga menurut saya sih paling lengkap ya, karena sudah menggunakan Kile TV. Oke, menunya komplit, Google TV juga sudah, hands-free voice juga sudah, apalagi sudah menggunakan Google TV. Serta refresh rate-nya bisa software-nya menampung sampai 120 Hz ya. Dan kualitas audionya pun tidak main-main, sudah support dengan Dolby Atmos Vision. Untuk harganya sendiri di sini kita bisa lihat kurang lebih harganya itu di kisaran 8.725.000. Jadi selisih lagi 2 juta ya di seri P635-nya. Oke, ini rekomendasi yang kedua. Sekarang kita lanjut ke rekomendasi yang ketiga. Oke, untuk rekomendasi yang terakhir di sini ada best seriesnya TCL ya, di seri Kile TV juga. Cuman ini lebih tinggi dari seri C645, yaitu di seri 55C745. Kita bisa lihat di sini ya untuk kualitas gambarnya kurang lebih oke ya, lebih detail, warnanya lebih dapat, dan teknologi gambarnya pun saya rasa jauh lebih oke dibandingkan seri C645-nya. Kita bisa lihat ya, dari segi resolusi dia sudah menggunakan resolusi 4K dilengkapi dengan refresh rate 120 Hz untuk hardware-nya ya. Jadi kalian bisa up sampai 144 Hz ya. Untuk HDMI pun TV ini juga udah support dengan HDMI 2.1, berbeda dengan seri C645 yang belum ya. Di seri ini sudah sangat komplit sekali. Jadi untuk game pun TV ini saya rasa sudah bisa pergerakan TV-nya sampai 144 Hz. Jadi sudah sangat oke sekali ya di seri C745 ini. Dari segi HDR dia sudah menggunakan HDR10 Plus dilengkapi dengan tampilan frameless. Jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian CCTV-nya. Baik dari sisi kiri, kanan, dan atasnya sudah full dengan layar. Yang menarik di sini di TV ini kita bisa lihat ya panelnya sendiri, saya rasa ini masih soft panel tapi sudah Kile TV. Nah, dari tampilan kakinya yang menarik teman-teman ya, terkesan sangat premium. Kita bisa lihat menggunakan model plate seperti ini, berbeda dengan seri-seri di bawahnya yang masih menggunakan model kaki V seperti ini. Nah, jadi kesan TV ini sangat premium ya. Jadi sayang sekali kalau TV ini kalian beli, kalian pasang bracket. Jadi kaki ini mubazir ya, dengan tampilan yang lumayan bagus. Saya rasa ini cocoknya di meja ya, bukan di bracket. Nah, oke. Ini tampilan kakinya dengan warna silver menggunakan bahan plastik tapi cukup kokoh. Kalau kita bisa lihat dari bawah seperti ini tampilannya. Nah, oke. Dan untuk TV ini dia juga sudah support dengan hands-free voice ya. Jadi kalian bisa melakukan perintah suara langsung ke TV tanpa menggunakan remote. Di bagian bawahnya ini kurang lebih ada dua gini tombol. Ada yang pertama itu untuk tombol on off TV secara manual, dan kursor ke kiri kanan untuk on off hands-free voice-nya.
Dari segi tampilan belakang saya rasa udah pernah saya tunjukin ya untuk seri ini, nanti kalian bisa langsung cek di video saya sebelumnya. Oke, sekarang kita coba lihat untuk tampilan menu dari Kilat TV TCL di seri 55C745 ini. Oke, di tampilan menu di sini kita bisa lihat dia sama ya, sudah menggunakan Google TV, sama dengan seri P635, sama dengan seri C645. Seri C745-nya pun sudah Google TV dengan tampilan yang tidak ada bedanya sama sekali. Dari segi aplikasi juga komplit, Netflix, TCL, dan di sini dia kan belum lengkap karena belum teraktivasi untuk akun Gmail-nya ya. Tapi tidak masalah, di sini aplikasi sudah bisa kalian gunakan semua. Untuk bagian inputnya di sini kalian bisa lihat inputnya tampilannya kurang lebih seperti ini. Dia ada AirPlay-nya juga, ada TV, pemutar musik, media, dan masih banyak lagi bisa kalian gunakan di sini. Nah, untuk HDMI di sini kalian bisa lihat HDMI-nya kurang lebih ada 4 port. Di antaranya dia sudah support dengan HDMI 2.1. Kalian bisa cek nanti bagian belakang TV-nya. USB juga udah ada, multivisual, tentunya masih banyak aplikasi yang bisa kalian gunakan. Google Play pun juga sudah ada, jadi kalian bisa melakukan mendownload aplikasi lebih banyak dari yang kalian punya di sini. Nah, di sini kita bisa cek juga untuk bagian penyimpanannya. Kalian bisa lihat di sini untuk penyimpanannya masuk ke sistem, saya rasa jauh lebih besar ya, dibandingkan seri sebelumnya yang kita rekomendasikan. Dia tersedia penyimpanan kurang lebih 23 GB, jadi selisihnya hampir 10 GB ya, penyimpanannya lebih banyak dibandingkan seri C645 dan P635. Oke, dan untuk versi Android-nya kita lanjut di sini. Dia saya rasa sudah menggunakan versi Android terbaru di Android 11-nya, teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat di bagian tentang, dan di sini kalian bisa cek langsung versi OS terbarunya sudah menggunakan versi Android 11. Nah, oke, itu dia sih untuk 3 rekomendasi TV dari TCL dari harga yang paling murah di tipe P635, lanjut ke C645, dan terakhir yang paling tinggi harganya di seri C745. Sebenarnya ada lagi yang lebih tinggi teman-teman ya, cuman kita belum display, nanti kita akan lanjut di rekomendasi selanjutnya. Untuk harganya dari seri C745 ini kurang lebih di kisaran harga 13.099. Oke, untuk pembelian TV untuk ketiga TV ini kalian bisa langsung datang ke toko kami, atau kalian bisa langsung cek link di bawah, langsung check out di sana teman-teman ya. Harga sudah saya cantumkan dan kalian langsung bisa beli lewat Shopee ataupun Tokopedia. Oke, jadi kurang lebih itu saja sih untuk rekomendasi TV kita hari ini. Untuk kalian juga ya, jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.